Shalom, warga kerajaan yang sangat kami muliakan dan kami hormati, dan para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini ketemu lagi dengan saya dengan renungan inspiratif, yaitu berjudul Apakah Alkitab atau Firman Tuhan masih relevan? Ya, sebelum kita akan mendengar Firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu. Sampai saat ini kami boleh berjumpa kembali kepada saudara-saudara kami, dan kiranya firman-Mu akan membawa kehidupan kami semakin hari semakin indah, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap hamba-Mu, kuduskan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti renungan inspirasi pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini adalah beda dengan buku yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri, ini adalah inisiatif yang dari Tuhan sendiri. Kita akan membaca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 ini ya. Bahwa aku Alfa dan Omega. Saya ulangi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini bukti ya firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ayat 1 pasal 8. Dan juga di dalam Wahyu 22 dikatakan demikian firman Tuhan. Ayat ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jelas bahwa firman Tuhan tetap relevan sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan sampaikan sendiri dan saudara dengar dan saya sendiri yang membaca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tinggal bagaimana sikap hidup manusia itu sendiri, atau orang yang mau hidup bersama Tuhan, supaya di dalam iman kita, percaya kita kepada Alkitab ini betul-betul terus akan menunjang kehidupan kita, supaya hidup kita akan terus menuruti firman Tuhan, mempunyai rencana yang dari Tuhan, maka hidupnya tentunya akan lebih berbahagia. Contoh seperti di dalam kitab Mazmur 16 ayat yang ke-10. Ini pengalaman daripada Daud. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Daud bangga mempunyai Tuhan yang hidup, karena percaya bahwa firman Tuhan yang telah diterima oleh Daud benar-benar akan mengubah dalam hidupnya, dan Tuhan akan membawa hidupnya lebih indah sesuai dengan rancangannya. Coba kalau misalnya firman Tuhan itu akan membawa kematian, tentunya Daud akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Takut. Kalau nanti mati kemana? Mungkin dalam pemikirannya, wah sebelum mati saya harus dihakimi dulu. Saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam perbuatan-perbuatannya. Tetapi di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur 16 ayat 11, demikian firman Tuhan, bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini pengalaman Daud, bahwa Daud percaya kepada Tuhan, bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka Daud terus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Maka Daud hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ini bukan hanya Daud saja, seperti saya. Bandingkan dengan hidup saya 50 tahun yang lalu.
hidup saya bagaimana? Tentu hidup saya ini beda dengan sekarang. Kalau firman Tuhan tidak relevan, tidak membahagiakan hidup saya, buat apa saya ini percaya kepada Tuhan? Dulu saya ini orang ya hidupnya ya untuk makan aja susah. Saya mikir, apalagi nanti 50 tahun lagi seperti apa hidup saya. Dulu saya ini orang yang suka judi, yang suka perokok. Namun puji Tuhan, setelah saya percaya kepada Tuhan, saya hidupi, saya taati apa yang telah kami dapatkan firman Tuhan, maka hidup itu melalui proses ya tentunya sangat luar biasa. Hingga sampai saat ini saya bisa menikmati seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ada kebahagiaan tersendiri, ada damai sejahtera, dan saya menikmati hidup ini. Dengan usia saya 65 tahun, saya bisa menikmati. Nah, bagaimana saudara? Apakah saudara tentu ingin hidup yang menikmati bersama firman Tuhan, hidup bersama Tuhan? Apakah firman Tuhan bukan buat Daud dan saya sendiri? Tidak. Firman Tuhan terbuka untuk semua orang. Siapapun yang akan menerima, percaya, dan melakukannya, maka Anda mengalami relevansi dari firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini hidup. Ya tinggal bagaimana sikap hati kita, menghidupi enggak? Kalau kita menghidupi, wah sangat luar biasa. Tuhan, Roh Kudus yang terus ada di dalam kehidupan saya, terus bekerja hingga pada saat ini. Ya, dengan masa-masa saya ini, masa-masa yang tua, sangat luar biasa. Dulu waktu saya masih anak, dewasa, saya terus sampai sekarang sudah tua, firman-Nya sama, saya tidak membaca firman Tuhan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat. Kalau saudara saat ini belum menikmati kebahagiaan, belum menikmati berkat Tuhan, janji yang dari Tuhan, mari kesempatan yang ada ini. Walaupun mulai dari dasar lagi dari nol, hidupi firman Tuhan ini. Supaya Tuhan bekerja di dalam hati kita, kehidupan kita. Apapun keadaan, apapun situasinya, usia, dan percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan, dan hidupilah firman Tuhan ini, dan renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, maka firman Tuhan akan mengubah di dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin layak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari respon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu ada perubahan. Buktikan, karena ini pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Maka jangan tinggalkan Tuhan, bersama Tuhan. Dan mari kita akhiri pada renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya firman-Mu akan hidup di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, supaya hidup kami akan menerima janji-janji yang dari Tuhan, menerima kebahagiaan yang dari Tuhan, yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan inspirasi pada hari ini, kiranya akan membawa berkat bagi saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan dijumpakan kembali hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.